Selamat malam Bapak Saudara dan teman-teman. Jadi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang aspek-aspek teknis dan produksi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kak Randa Delia Putri sebagai moderator dan juga penyaji 2. Ada teman saya Niluh Putu Ersa Febrianti sebagai penyaji 1 dan Cokorda Istri Wulan Sintia Dewi sebagai penyaji 3. Dan langsung saja saya berikan waktunya kepada penyaji 1. Baik, untuk moderator, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek teknis dan produksi. Analisis secara teknis berhubungan dengan input proyek penyediaan dan output produksi berupa barang dan jasa. Analisis ini menguji hubungan teknis dalam suatu proyek pertanian yang meliputi keadaan tanah di daerah proyek dan potensinya bagi pembangunan pertanian, ketersediaan air, varietas benih, tanaman, dan bibit ternak yang cocok dengan areal proyek, pengadaan produksi, potensi, dan keinginan penggunaan mekanisasi pemupukan, areal, dan alat-alat kontrol yang diperlukan. Selanjutnya yaitu faktor utama yang akan ditinjau dalam aspek teknis. Yang pertama, pemilihan strategi dan perencanaan produk. Yang kedua, rencana kualitas dimensi kualitas suatu produk. Yang ketiga, rencana proses produksi yang dipilih disesuaikan dengan produk yang akan dibuat. Yang keempat, pemilihan mesin dan peralatan dalam merencanakan pemilihan terhadap mesin dan peralatan. Yang kelima, ada rencana kapasitas produksi direncanakan berdasarkan perkiraan permintaan terhadap produk, juga analisa terhadap kemampuan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dan yang terakhir, ada rencana ruang dan layout dalam merencanakan sebuah usaha. Juga harus dipertimbangkan apakah luas lahan akan mencukupi luas ruangan-ruangan yang dibutuhkan. Kemudian ada pun langkah-langkah perencanaan aspek produksi. Yang pertama, menetapkan skala produksi. Yang kedua, ada pengolahan dan pengendalian persediaan bahan. Yang ketiga, ada proses produksi adalah suatu kegiatan mengolah produk dengan mengorbankan berbagai biaya produksi, baik langsung atau tidak langsung. Yang keempat, ciri-ciri produksi sekarang ini, yaitu mekanisme, usaha besar-besaran, normalisasi, tipisasi, standarisasi, spesialisasi, dan otomatisasi. Kemudian yang kelima, penyimpanan hasil produksi. Ditunjukkan untuk mengusahakan agar barang dagangan yang ada di dalam perusahaan jumlahnya tidak kurang dan tidak berlebihan. Sekian dari presentasi yang bisa saya bawakan. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ersa. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang penentuan lokasi dan layout. Penentuan lokasi. Penentuan lokasi sangat penting karena apabila perusahaan salah dalam menentukan lokasi yang dipilih, akan mengakibatkan terjadinya peningkatan biaya yang harus dikeluarkan. Harga produk yang akan dipasarkan nantinya juga sangat tergantung pada lokasi pabrik yang dipilih, karena harga pasar akan terpengaruh dengan jarak lokasi pabrik dengan pasar. Selanjutnya akan sangat terkait dengan kemampuan bersaing barang yang diproduksi yang nantinya akan berpengaruh terhadap laba perusahaan. Untuk memilih lokasi tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Untuk mempertimbangkan lokasi yang dipilih harus disesuaikan dengan keperluan usaha. Misalnya untuk lokasi pabrik, lokasi kantor pusat, lokasi kantor pemasaran, lokasi gudang, dan lainnya. Sebenarnya terdapat beberapa pertimbangan yang harus diketahui dalam penentuan lokasi. Namun pada garis besarnya terdapat 2 pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan berdasarkan kedekatan dengan bahan baku. Pendekatan penentuan lokasi ini didasarkan pada bahwa sebaiknya lokasi perusahaan ditentukan di daerah bahan baku. Dengan demikian, biaya angkut dari bahan baku dari sumbernya ke pabrik seefisien mungkin. Jadi pertimbangannya adalah biaya angkut bahan baku yang semurah mungkin. Yang kedua, pendekatan berdasarkan kedekatan dengan daerah pemasaran. Berdasarkan pendekatan ini, maka perusahaan harus ditempatkan di daerah pemasaran. Pertimbangannya adalah efisiensi pengangkutan hasil produksi dari pabrik ke daerah pemasaran. Terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih lokasi yang nantinya akan dianalisis untuk mencapai keputusan akhir di mana lokasi akan dipilih. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama faktor primer, yang kedua faktor sekunder. Tata letak layout adalah suatu proses dalam menentukan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Layout dirancang
berkenan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi sehingga efisiensi operasi dapat tercapai. Tujuan penentuan layout adalah optimalisasi pengaturan fasilitas-fasilitas operasi sehingga nilai yang diciptakan oleh sistem produksi menjadi optimal. Perencanaan layout perlu dilakukan untuk menjamin kelancaran proses kegiatan produksi. Bagi perusahaan manufaktur, perencanaan layout pabrik perlu diperhatikan untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan produksi. Hal tersebut berkaitan dengan penyusunan fasilitas-fasilitas pabrik seperti mesin-mesin, alat-alat kantor, alat-alat pengangkutan tempat penyimpanan barang, jadi maupun bahan baku, tempat makan beserta dapurnya, restroom bagi tenaga kerja, dan showroom. Dalam hal ini, zoning perlu dilakukan. Zoning merupakan pembagian lahan-lahan yang ada ke dalam zone-zone untuk berbagai keperluan produksi. Dalam pemilihan layout biasanya didasarkan pada dua hal, yaitu jenis produk dan volume produksi. Dalam hal ini ada 3 jenis tata letak layout yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh penyaji 3, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang presentasi tentang layout. Yang pertama ada layout proses atau fungsional, merupakan salah satu modal tata letak yang berkaitan dengan proses produksi dengan volume rendah dan variasi tinggi. Sehingga mesin-mesin dan peralatan yang mempunyai fungsi yang sama dikelompokkan dalam satu tempat tertentu. Layout fungsional ini sering disebut dengan layout proses, yaitu pengaturan letak fasilitas produksi di dalam pabrik berdasarkan atas fungsi bekerjanya setiap mesin atau fasilitas produksi yang ada. Mesin atau fasilitas yang mempunyai kegunaan yang sama dikelompokkan dan diletakkan pada ruangan atau tempat yang sama. Layout ini biasanya digunakan untuk membuat barang-barang yang bermacam-macam. Kedua, ada layout produk. Dalam model tata letak ini, mesin dan perlengkapan disusun berdasarkan urutan operasi yang diperlukan untuk produk yang dibuat. Biasanya dalam model ini perusahaan memproduksi satu jenis produk secara terus-menerus dan jumlah yang besar. Ketiga, ada layout kelompok. Pada model tata letak kelompok dibuat pemisahan daerah atau tempat serta kelompok mesin yang membuat serangkaian komponen yang memerlukan pemrosesan sama. Setiap komponen diselesaikan di tempat tersebut. Layout kelompok dibagi menjadi lini produksi atau tempat pembuatan komponen dan lini perakitan atau peletakan komponen yang dipabrikasi pada sekumpulan stasiun kerja. Langkah-langkah dalam merencanakan layout yang pertama, melihat perencanaan produk berupa spesifikasi yang menunjukkan fungsi yang dimiliki produk. Kedua, menetapkan perlengkapan yang dibutuhkan dan memilih mesin. Ketiga, analisis keseimbangan urutan pengerjaan, pemetaan, dan aliran. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Joyce. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan jika ada pertanyaan kami persilahkan. Terima kasih.